alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Qauluhu Allah karim. Fa inna syahida asa ayyuballigh man huwa aw'alahu minhu. Berarti sekarang al-hadits sabi' kana nabi yatahawwaluna nih. Ya. Enggak sidik suara nenek iso. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi'u. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'izah. Wonten sing ngangge kha. Wonten sing bener sing ndi? Ha napa kha? Gin mau petok. Artinya apa nek takhawal? Sing bener nanti kita terangkan. Nggih. An Ibnu Mas'udin diriwayatake saka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wasdawu sinten sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kana wonten an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau pakai hak dulu kita maknani pakai hak. Yatahawwalu iku golek utawa nyupreh pira-pira keadaan. Yatahawwaluna iku golek sinten Kanjeng Nabi ing pira-pira keadaan kita. Nah iku yang hak. Golek pira-pira keadaan kita padha sopan delok situasi maksudnya. Kalau pakai kha yatakhawwaluna iku apa? Komitmen kok bahasa Jawane. Wis pokoke komitmen ngoten paham nggih. Komitmen tulisannya piye? Yatakhawwaluna iku berkomitmen sapa Kanjeng Nabi nak ing kita. To janji ngoten, janjian ngoten saged. Janjian sinten Kanjeng Nabi nak ing kita. Bil mau'izati kelawan mau'izah utawa mulang. Fil ayyami ing dalem pira-pira dina. Karahiyatas sa'amati krana gedeng bosen. Karahiyatas sa'amati gini karahiyatan atau karahatan gini sampean? Ana ya ana sing ora tambah ya. Kowe? Ya wis. Karahiyata sama amati krana gedeng bosen alaina ing atase kita. Jadi kemarin kita sudah dikasih tahu oleh Imam Bukhari terkait perilaku sikap orang terhadap majelis ilmu. Ada yang semangat. Makanya dia walaupun berangkat terakhir tetap cari tempat yang kosong yang lebih dekat dengan guru. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ganjaran. Ada yang juga semangat akan tetapi dia merasa malu untuk berada di depan karena datangnya terlambat. Fastahyallahu minhun, akhirnya Allah apa? Juga malu kalau tidak memberikan pahala. Dan yang paling terakhir jangan sampai seperti ini. A'radu anhu, yaitu orang yang enggak mau dengerin atau meninggalkan majelis ilmu. Lah kita itu sudah dikasih tahu seperti itu. Lah ini seterusnya adalah kaitannya sebagai seorang mu'alim. Kalau yang kemarin sebagai tilmid atau sebagai muta'alim, orang yang belajar, ini sekarang kaitannya adalah orang yang belajar, orang yang mengajar, ngapunten. Adabnya orang yang mengajar kepada orang yang diajari. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, di antara kebiasaannya Kanjeng Nabi itu apa? Ya tahawwaluna,
mencari informasi tentang kosongnya waktu senggang para sahabat. Loh, bisa. Kanjeng Nabi golek waktu kosong. Makanya dimaknani yatahawwalu itu juga bisa atau yatakhawwalu berkomitmen untuk mengajar para sahabat di waktu-waktu tertentu. Nah gitu. Jadi sebagai seorang guru itu juga harus ada seni untuk mengetahui seberapa besar daya tangkap anak buahnya, seberapa besar daya pemahaman santri-santrinya ketika ngajar, apakah di waktu pagi, apakah di waktu sore, apakah di waktu malam. Jangan salah loh. Ada beberapa pondok itu kalau ngajar itu kalau nggak jam 12 malam ke atas belum mulai kajian. Oh, ada itu. Kalau nggak salah di Jawa Barat. Pondok Asyifa wal Mahmudiyah, betul ya. Kiai ini aku lali, tapi pernah ketemu. Beliau tuh kalau ngajar, baca Maulid Simtud Duror itu ya jam 12 ke atas. Baru ngajar sekalian. Jadi tahajudnya mereka apa? Nah, belajar, ngungkuli itu. Sampai Sayyid Habib Muhammad yang dari Sewun Al-Habsyi juga pernah ke situ itu. Habib Ibrahim yang sekarang di Indonesia juga pernah ke situ itu. Jam 12 malam ke atas. Emang gitu riadohnya gitu loh. Tapi Allah alam jam itu esok terus turu apa? Gimana paham? Tapi ya seperti itu. Mungkin daya nur ilahiyahnya atau madatnya turunnya saat itu. Begitu juga Kanjeng Nabi, enggak memaksa mentang-mentang aku Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kamu harus tak jadwal gini dari pagi sampai malam, enggak boleh, enggak harus ngaji terus. Enggak pernah Kanjeng Nabi seperti itu. Tapi nek sampean arep nyalahno aku ora iso, sampean mondok-mondok dhewe rene kok ya. Harus komitmen. Jadi kita juga mengikuti dan insya Allah apa yang kita lakukan di sini insya Allah nggak bikin Anda bosan lah ya. Mungkin gurune nek bosan ya dimaklumi mawon. Cuman saya kira takaran kebosanan kita di pondok ini nggak begitu besar. Sampean nonton film ya oleh, main PS juga masih boleh. Terus apa lagi? Futsalan juga boleh. Turu ya los kok ora tau dia ya. Nah makanya itu semuanya. Makanya di sini kalau dimaknani karahiyatas sa'amati alaina itu yang bosan bukan Kanjeng Nabi. Ditakutkan yang bosan adalah sahabat. Lu Kanjeng Nabi orang yang paling enak dipandang, good looking, rak boseni nek ngomong mesti dirungokno. Ngono ae kuwatir apa? Kuwatir nek jamaah bosen. Apalagi Anda yang baru jadi kiai icik-icik kira. Paham kiai icik-icik masuk kiai cilian lah ngono lho. Diundang mau itu hasanah 2 jam. Ora lucu sisan. Ya Allah. Saya tuh semalam di gini sowan gini Moro Sepah. Ini Ibu Siti Fatimah, Ibu Mbak Una. Itu cerita kalau kemarin itu muslimatan yang sering ini. Muslimat, anak cabang muslimat itu kalau bikin acara itu pasti zuhur. Mulai ibu-ibu jam 5 sore. Dan itu nendang sholat asar. Lah kemarin ya gitu. Wah aku apa lagi bersolat asar langsung adzan maghrib. Lho niku ngaji tah pripun? Ayo ngaji suwene rak karuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah saya ini kalau diundang kemana-mana, ini Mas Ulil buktinya, kemudian Mas Cupong, nek mau itu kira tahu suwe-suwe. Pol mentok setengah jam. Tapi yo kadang nek keasikan 40 menit. Pernah 45 menit tuh nek pas asik-asiknya jamaahnya enak itu sekitar itu. Tapi yang sering 25 menit. Kenapa? Arab suwe arab sedelok bisa repodo. Betul masalah niku. Betul masalah bisara. Tapi apa yang saya khawatirkan ngapain ngomong banyak-banyak pada akhirnya tidak dibawa pulang. Sampai omah ngabar, apa mau mbah pokoknya lucu, pokoknya enak. Banyak kan orang-orang yang seperti ini, melune pengajian, melune ngaji di gini masjid, tapi mulai untuk apa? Untuk berkat. Terus pengajiannya apa? Mbah apa mau ya, pokoknya ngono, wes pokoknya ngono. Jadi pelajaran yang ngertikan omah, wes pokoknya ngono. Lu nggih. Nah makanya. Nah, kalau yang santri-santri yang sudah berkomitmen ya saya rasa mau sejam 2 jam harus siap. Saya ingat saya kalau di Al-Fatah mentok ya 1 jam kira. 1 jaman. Kalau dilihat di video-video yo 1 jam Nah begitu sampai juga sama ya. Cari bahan yang simpel, praktis.
Jangan sampai lama-lama. Kalau mau itu, waduh wae. 20 menit untuk 500.000 karo sak jam 500.000. Mending 20 menit 500.000. Ya, kan ngono ya. Ya kalau saya sekarang boleh ini dilihat sama penonton nih. Kalau ada yang lihat, sekarang budget saya kalau 20 menit 500.000. Berarti 40 menit 1 juta. Betul guluh mawon. Ya Allah. Ya. Yang saya herankan juga seperti itu. Kenapa ya? Para pendai itu yang sudah nggak asik, sudah tahu dirinya itu ngebosenin, sakil bagi masyarakatnya, beban bagi rakyatnya, bagi komunitasnya. Tapi kalau sudah kasih mic, sowe nerak karuan ana sing ngrungokno. Begitu juga khotib, jangan lupa. Khotbah niku potensi untuk ditinggal tidur lebih besar daripada didengarkan. Wong kemarin saya nih ke masjid jajaran sama Pak Qasim yang pondok napa Nurul Quran nggih. Pondok apa? Darun Najah itu yang ngono. Gus ngapunten Gus, napa? Kula wingi pas jenengan khotbah ngantuk, tak tinggal turu. Aku kaget lah, ngantuk terus 7 menit tok lho Pak. Nggih, tapi kula ngantuk ngasih sikile kula geringgingen tangi-tangi digugah wong. Tangi-tangi digugah wong. Ya Allah, mboten ngomong elek alias potensi untuk gak didengarkan itu lebih besar daripada didengarkan. Apa meneh wong awam, apa meneh wong pinggir dalan, apa meneh wong sing ra tahu ngaji. Nah, tahu situasi dan kondisi. Orang-orang tuh lebih suka dangdutnya daripada ngajinya. Tapi jenengan jangan cilik aten. Kita ini nggak usah berkecil hati. Kenapa kalau pengajian nggak betah, tapi kalau maksiat betah? Nggak apa-apa. Pengajian, ngaji, niku orang yang datang sudah saya sampaikan minimal mendapatkan 3 jenis pahala. Pertama pahala dari niatnya. Datang tok dengan niat aku ngaji. Wes tok pahala. Kedua dia melaksanakan apa? Amalnya yaitu ngaji. Satu kebaikan yang dilakukan. Berapa balasannya minimal? 10. Berarti sekali ngaji koyok ngaji ping 10. Ketiga pahala meninggalkan maksiat. Hitung dhewe. Nek maksiat sekali maksiat arep 2 jam 3 jam enggak masalah. Maksiatnya sepisan. Era minuman keras ya siji. Delok biduan loro. Ijek susuk ngono maksudku paham enggak era? Terus apa meneh kholwat sempet apa jenenge? Gesek-gesekan kalau kumpul karo lanang wedok 3 ya oke. Ijek piro 8 kan ijek 7 kan. Hitung-hitungan ngono lho maksudnya. Potensi pahala lebih banyak. Kemudian apalagi? Ora salat 4, ijek susuk ora, ijek duwe 6 ngono lho pahala. Jadi kita juga usah berkecil hati. Kita ini sebentar berkualitas daripada lama-lama tapi enggak berkualitas. Dan ya itulah karena selama kita masih melakukan kebaikan itu sebanyak apapun maksiat muga-muga insyaallah luweh kathah kebaikannya. Ngono lho, Bro. Sampeyan ngaji nih peng wong pira iki? Nah, sing karo maksiat sing jam iki ana sing maksiat lebih banyak kita. Nah, lebih banyak kita. Wong siji dihitung 10 ya. Dadi wong 40 ping 10 pira? 400. Turah-turah kudus ora ana balak insyaallah. Ngono lho. Terus ora ana balak. Terus di sini hadis yang bisa diambil pelajaran yang lainnya adalah kata mu'alif Syekh Siddiqah mengatakan istihbab tarkul mudawamah fil jiddi fil amalis salih khasyatal malal wa inkanatil muwadhabah matlubah. Di sini sunnah hukumnya meninggalkan konsistensi. Nah, konsisten ini kalau sama orang awam, sekali lagi sama orang awam disunahkan untuk meninggalkan selalu intens dalam beramal soleh. Buwen dino maulidan ya bosen. Buwen dino ngaji nggih bosen. Ini karo sama orang awam. Makanya saya itu seneng kalau pengajian atau selapanan itu sing paling enak. Selapanan niku jadwalnya itu enak. Tapi nek buwen dino maulidan di tempat yang sama wonge podo sing nabo podo sing vokal podo bisaro yang semono-semono. Lah iku wis temenan bosen nih. Tapi al-muwadhabah matlubah. Kita untuk tidak absen itu juga disarankan. Jadi kalau ngelakoni ngamal soleh satu bentuk ya setiap hari itu boseni. Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk apa? Tidak absen dalam melakukan amal soleh. Makanya saya ingat betul di dalam kitab Wirdul Kabir atau
rotib hadatnya Habib Nuh itu kalau nggak salah di belakang atau di mana itu menukil dawuhnya Imam Haddad. Kalau kamu meninggalkan suatu amalan yang biasanya kamu dawamkan, maka qodholah di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Misalnya kamu biasanya baca rotib bar maghrib, kok kelewatan, maka diqodho bar isya. Kelewatan baca wirdul latif pagi, baca waktu sore. Biar apa? Biar termasuk terhitung sebagai orang muwadzabah. Gitu. Jadi kita dituntut untuk itu. Begitu juga Anda ini misalnya kalau sudah keluar dari pondok, sudah takharruj, sudah lulus, itu jangan sampai enggak pernah nongol ke sini. Nah, itu sama. Ngecas hatiku ya perlu, Bro, ngoten lho. Ngecas hati itu perlu sampai dikir mawon dipernahke kados ngoten niku. Salat aja ping 5 minimalan gitu kan. Makanya itu kita dituntut untuk muwadzabah. Tapi bukan terus-terusan dalam satu bentuk amal soleh. Boleh bervariatif. Lalu kemudian kalau nggak bisa tiap hari, yang paling bagus untuk selalu tidak absen itu tiap hari kita bisa istiqomah. Tiap hari. Cuman dengan syarat adamut takalluf, jangan keterlaluan ya. Misalnya sampean sedina ini kisah gete sak juz Al-Qur'an. Sesuk ya sak juz, sak juz ya. Tapi dengan syarat adamut takalluf. Dengan syarat napa tidak merasa beban. Kalau masih beban cari amal yang mudah. Ngoten lho. Kalau masih beban cari amal yang mudah. Makanya saya masih ingat juga dawuhnya Guru Zaini Abdul Ghani, amalannya wong apapun paling enak niku selawat ya. Maca selawat, turwa selawat ijek iso. Hatta ngapunten. Orang junub baca salat boleh kan? Boleh mboten? Lu iya kan? Kalau orang junub baca Quran haram. Tapi kalau baca sholawat masih boleh loh. Bayang no, gak ngira kan sampean. Sampai sejauh itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan. Turu sholawatan, nyekel tasbih boleh, tidak masalah. Sing penting jangan sampai kosong. Itu kalau bisa tiap hari. Kalau nggak bisa minimal yauman ba'da yaum, sehari libur, sehari aktif, sehari libur, sehari aktif. Kalau nggak bisa minimal seminggu sekali ada kegiatan ibadah. Makanya orang-orang itu banyak mengkhususkan hari Jumat untuk beribadah. Nek Allah ora ana apa-apane, Allah ora tahu jamaah, Allah ora tahu sholat, Jumat ya ijek maksiat. Nah, nama apa iki? Nama apa? Niki HP. Nama? Isin kok bendino ya. Nggih, kalau orang sampai ibaratnya orang dikatakan muwadzabah di sini ya kalau ngomong dalam hadis, orang dikatakan tidak pernah absen itu minimal seminggu sekali ada amal yang rutinkan. Nah, ngoten. Alhamdulillah sampean ini makom tajrid. Ngaji bendino ora masalah. Ngaji tiap jam ya ora masalah. Tapi nanti delok pasti akan ada di fase yang lama-lama kegiatan Anda semakin menumpuk, stres Anda semakin banyak, masalah kehidupan Anda semakin berat. Koyo-koyo ketemu Jumat iku angel ya ora karuan ngoten lho. Makanya ini minimal daripada muwadzabah atau orang tahu absen ya, seseorang dianggap orang tahu absen dalam ibadah minimal mengkhususkan hari Jumat. Saya nama pundut gila nopo iki. Yes, pokoknya ngono lah ya. Pokoknya kita tentukan satu hari khusus di dalam seminggu untuk benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten lho. Jadi sampeyan iki nak ngene iki sing rak bakal kepikiran ya. Besok delok. Untung ngaya aku dadi di pondok ngono lho. Makane Gus Aska ndi wong ora ana. Gus Aska iki di pondok santai, ijek ahli ibadah. Kemudian siapa lagi Mas Nabi lah tenang. Dadi kiai kan ngono. Gus Dondo sing tak pikir. Nek serak do Al-Fatah dadi apa ngono lho. Kira-kira ngibadahe masuk apa ora? Masuk ndi? Nek dok kene cek rotib, nek pas ning pondok, nek pas ning pondok.
Ngene wis latihan pengen ora muadzaf badhe kok ora. Alasannya napa? Kuliah. Alasan. Memang kita enggak pernah nakal, juga pernah kita itu dulu ya. Paham nggih sampai sini nggih? Sekali lagi kita kembali kepada pembahasan yang pertama, sebagai muallim, sebagai guru jangan terlalu membuat kegiatan yang terus-menerus sama santri-santrinya, sama masyarakatnya. Harus tahu kondisi dan keadaan mereka. Yang kedua, kita sebagai orang harus punya rutinitas dalam beribadah. Nek iso bendino ya apik, tapi dengan syarat adamu takalluf, tidak merasa berat. Nah, jadi engko nek merasa berat mangke sampean dadine ibadah itu karena hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Gusti kula nglakoni salat sabote ngene, ganjaran ini kudu gede muni ngono. Sejak kapan Allah dituntut untuk itu? Iki ngoten. Nggih. Al haditsul ashir. Utawi iki ku hadis kang kaping 10. An Anasin diriwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kacerita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten? Sinten Kanjeng Nabi. Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Yassiru padha gawe gampang sapa sira kabeh. Yassiru padha gawe gampang sapa sira kabeh. Wala tu'assiru lan aja gawe angel sapa sira kabeh. Wa basyiru lan padha gawe seneng sapa sira kabeh. Wala tunaffiru lan aja gawe melayu sapa sira kabeh. Masya Allah. Sama hadis yang selanjutnya adalah tentang cara sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Tapi sekali lagi kita harus garis bawahi ini ada ya, lebih pas untuk dipraktekkan sama masyarakat umum ya, paham ya. Kalau sama santri rada keras itu orang masalah. Enggak masalah. Tapi sekarang saya enggak pernah keras sama Anda ya. Ya paling masalah takziran dok ya, masalah uang gitu. Keras bagi bukan Anda malah, keras bagi wali santri malah saya kira. Oh, no wali santri ini mengkritik ya, ora apa-apa. Sing penting ya bocah dadi cah saleh kan ngono ra. Outputnya dong dilihat itu loh. Ngono rak disyukuri. Kan di mau. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jadilah kalian orang-orang yang membuat kemudahan kepada orang banyak. Wala tu'assiru, dan jangan menjadi orang yang bikin susah. Nah ini juga sama. Saya itu heran. Mungkin dalil berikutnya ini. Saya itu heran sama beberapa guru-guru kita. Bahkan Abuya lah. Kalau masalah ujian termasuk Yassiru menurut saya. Abuya itu kena Yassiru ku kepiye ta? Dicatat didiktek ujiannya ya keluar dari situ-situ aja. Nah, nonton ya. Enggak pernah yang bikin soal itu dari LKS. Ya kan ulangi hadis masuk LKS ya. Enggak pernah bikin dari YouTube enggak pernah. Itu beliau itu. Begitu juga guru-guru saya di Madinah juga ada yang seperti itu. Syekh Ibrahim Nur Syekh salah satunya. Itu juga kalau bikin soal padahal mapelnya susah. Mapelnya al-ilal ya, masalah hadis-hadis ilat, hadis-hadis yang cacat. Itu kalau bikin soal nggak pernah susah itu. Nggak pernah susah. Mudah sekali cuman berapa halaman hafalkan biar nilai kalian bagus. Loh, ada terus menurut saya terus akademik kalau dipermudah seperti ini kan. Menurut saya waktu itu ya. Mumpung belajar kok digegampang kayak ngene iki. Apakah kualitasnya akan bagus? Pikir saya seperti itu. Pikir saya. Ternyata ya hadisnya ini ada yassiru wala tu'assiru. Jadi bikinlah mudah sama orang biar dan jangan memperberat sama mereka. Karena kalau kita membuat mereka terasa mudah, terasa ringan menerima pelajaran, itu lama-lama mereka juga akan kepo dengan ilmu-ilmu selanjutnya. Nah, misalnya seandainya matematika itu enak ya, seperti tasawuf, seperti akhlak, seperti dan lain-lain ya. Seandainya itu enak loh. Seandainya itu nanti kekepoan seorang murid itu juga akan menambah gitu loh. Jadi
KKM tuh harusnya berangkat dari yasiru wala tu'asiru itu. Bukan dari bukan dari tekanan dari atasan, tekanan dari masyarakat, bahwasanya sekolah harus akreditasi A, nilainya harus segini. Enggak seperti itu. Makanya sampean yang di Al-Fatah ini adanya barnamaj taslihul fahmi wal hifdzi, mungkin bagi Anda itu taksir atau memberatkan. Enggak, nyatanya sampai sekarang alhamdulillah peningkatannya itu ada. Tapi saya yakin itu bukan taksir. Kalau taksir itu tiap hari kalian barnamaj. Loh iya kan? Tiap hari kalian barnamaj, saya yakin sampean stres. Nah, jadi orang itu jangan memberatkan. Begitu juga jadi guru jangan terlalu killer. Intinya itu. Ini hadis itu termasuk itu. Jadi kalau ada dosen killer ya nek wedok perawan killer gak masalah ya. Karena wedok kan harga diri, Bro. Tapi nek lanang kok killer ki apa? Malah dalam hati rese. Yang saya takutkan ini yang killer itu adalah guru-guru yang yang ngajarnya kayak tafsir. Nanti yang dibenci itu bukan orangnya lagi, pelajarannya loh, repot toh. Ngajar Quran, sing dibenci apa? Quran. Ta'udzubillah min dzalik. Dan ini orang sekarang loh ya, ini konteks orang sekarang. Kalau orang dulu seperti Mbak Arwani kok galak sama murid-muridnya enggak masalah. Mereka datang sudah cinta. Sampean moro ning ngene pondok urung kenal kiai ini, urung kenal guse, urung ngene Pak TBS urung kenal ustate ya enggak? Apakah datang dengan cinta? Enggak, datang dengan kebodohan sebodoh-bodohnya. Gak Loh iya, bodoh pelajaran yo yo, bodoh gurune yo yo. Paham enggak? Ngasih ana wong ditakon bocah takoni, sing mulang mantek sapa nang duka niku Pak Kiai niku. Lho, sampe ra arep iken jenenge Fauzi lho, Jal. Dan ini waqi'i terjadi itu lho. Piye, Jal? Nemen ta ora? Masyayikh, dewan masyayikh ora dikenal matane ning ndi? Lho, sekolah ning ndi bocah kaya ngene iki lho. Nah, makanya konsep yassiru wala tu'assiru itu sangat ditekankan betul. Terus jadi orang wabasyiru, jadilah orang yang sering memberi kabar baik. Wala tunafiru, jangan menjadi orang yang sering membawa ancaman. Tapi itu yang bisa kita sampaikan, orang-orang dulu kenapa begitu galak sama anak buahnya, sama santri-santrinya. Karena santri-santri itu sudah pasti cinta sama guru-gurunya. Makanya mau diapain sama gurunya tidak masalah. Ya, seperti ceritanya Harun Ar-Rasyid ya, punya anak disuruh ngaji sama Imam Malik ya. Disuruh ngaji sama Imam Malik, dididik tuh anak. Ojo gembagus, noto sandale, nyiap napa wudune gurune sampai seperti itu. Berarti bocah ini datang sudah membawa cinta. Lagi bocah saiki itu kok. Bocah sak wali santrine. Wis ngono gurune sisan. Wis ngena, kepala sekolah sisane ra misale. Ya Allah. Kepala sekolah sana, Jawa Barat sana, bukan Jawa Tengah. Ya. Allah karim, Allah karim. Nah, inilah konsepnya para ambiya, para nabi itu tidak datang dengan cerita buruk dulu. Mereka datang dengan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, menyembahlah kalian kepada Allah. Kalau kalian nyembah sama Allah nanti masuk surga. Itu dulu konsep-konsep membahagian di promo ya. Ya pokoknya penawaran menarik dari Tuhan itu disampaikan dulu ya. Ini ada diskon besar-besaran, Allah mengampuni. Ya, ini hari-hari ayyamu tasyrik ini ya, ini diskon besar-besaran dari Allah. Loh iya, kok gak diskon? Ini yang sering salah kaprah. Ayyamu tasyrik itu jangan hanya jadi momen hanya untuk menunggu orang ketuk pintu ngeter daging. Ana sing batin ngono to. Iki ana daging moro kan jam semene. Jangan. Allah Subhanahu wa taala tuh ya Allah sampai mengharamkan kita untuk puasa di hari tasyrik. Itu harus kita syukuri loh. Memang euforianya tuh harus ada gitu loh. Kenapa ya kok kita sampai diharamkan, harusnya mikir seperti itu. Sementara kita kan enggak gitu. Iki kapan gawe saat ini daging rak moro-moro. Jadi ya ada makna yang sangat dalam Allah itu loh. Saking sayangi Gusti Allah mbek kowe. Kowe diharamno poso dina iku. Itu yang pertama. Kedua, kowe nek melu mangan enak-enak di hari itu, maka Allah senang memberi kamu pahala loh.
Sementara kita nggak pernah mikir sampai sejauh itu ya. Harusnya ya mikir sejauh itu. Nah konsep basyiru ini atau memberi kabar bahagia itu harus didahulukan daripada ancaman. Nah kayak di Al-Fatah juga sama, kita berikan kabar bahagia. Khairul istinad ada, sanad-sanad ada. Ya tapi itu ada di tengah-tengah prosesnya ada takziran. Biasa. Semuanya demi tujuan apa? Untuk kembali pada satu jalur, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah sampean besok nek dadi guru nek iso napa saged sing sae yo pakai konsep yasiru sama basyiru. Tapi nek bocah kemenemenen asiru wa nafiru. Nek bocah kemenemenen lho ya. Lah bocah kok sapa kae? Sing aku untuk cerita sapa tak jadi kon ngaji dalail nenggene Mbah Wanar ta Mbah sapa? Sing ditakzir. Weh, iki lha apa kowe? Ditakzir lha apa? Maca dalail. Lha apa? Ora apal-apal. Ayo ora apal-apal. Oh ngono. Ya itu sapa? Oh iya iku sing nyen galak wae iku. Loh, Naim bareng. Wah, ya Nayus. Semuanya ada tingkatannya. Guru itu tahu. Wes, pokoknya ngono. Allah Karim. Wes, lanjut. Al-haditsul hadi asyar. Naim lah, Naim. Nanti kita gibah di belakang ya. Bismillah. Alhamdulillah. An Muawiyah radhiyallahu anhu, saking sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jelas ini. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan disebutkan wahwa awwalu mulukil Islam, yaitu raja pertama di dalam keislaman, karena dulu sistemnya Khulafaur Rasyidin terus Muawiyah yang membuat dinasti. Ya semua ijtihad ya, masalah walaupun sahabat salah bagaimanapun sahabat itu aneh-aneh. Seperti halnya para sahadah yang sekarang ini hari-hari ini di counter sama orang-orang yang membatalkan nasab para habaib nyambung kepada Rasulullah. Itu ya Allah sama itu. Jadi mereka ini para habaib ini kan munculnya para habaib dikatakan bukan keturunan Kanjeng Nabi karena ada beberapa oknum habaib yang apa? Yang memanfaatkan kehabibannya gitu loh untuk urusan-urusan duniawi. Ya benar ada yang seperti itu, tapi bukan berarti menghina. Kita tidak boleh menghina. Lah saiki dina ana sing ora terima menghina, mengatakan habaib para sahabat Alawi yang dari keturunan Sayyidina Ubaidillah ibn Sayyidina Ahmad Al-Muhajir itu semuanya ber-DNA Yahudi, tidak nyambung pada Rasulullah. Yes, oknum kok di ngukumi sak mono akeh. Berarti Habib Umar Yahudi, ngono ta? Berarti Habib Lutfi Yahudi, berarti ya semuanya Yahudi akhirnya. Ya itu omongan orang-orang gendeng mawon ya, ora usah dirungokno. Intinya ijtihadnya Muawiyah dalam hal masalah kekhalifahan bisa diikuti, bisa tidak diikuti. Itu masalah ijtihadi. Tapi kesucian beliau sebagai seorang sahabat itu harus tetap dijunjung tinggi. Qala dawuh sapa sahabat Muawiyah. Sami'tu krungu sapa ingsun. Ing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi. Jawa masyhur ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sabane wong. Yurid asline ngoten bisukun. Yurid kang ngersakake Allahu sinten Gusti Allah. Bihi kelawan man maf'ule yurid pun di khairan ing keapian. Jawabe yufaqihu mongko gawe faham sinten Gusti Allah. Yufaqihu mongko gawe faham sinten Gusti Allah hu ing man fitini ing dalam perkara agama.
Alhamdulillah. Wa innama ana lan angin pestine utawi ingsun. Ingsun Kanjeng Nabi maksudnya. Qasimun iku wong kang bagi. Napa nang? Qasimun iku wong kang bagi. Wallahu azza wa jal hale utawi Gusti Allah yu'ti iku paring sinten Gusti Allah. Allah kabir. Walan tazala bil fathah nggih. Lan ora lebar-lebar. Terus menerus akhirnya. Hadhil ummatu apa ikilah umat. Umatnya sinten? Jin Nabi. Zala yazulu amale napa? Padha kana. Makane qaimah tan apa? Dadi napa? Khabare zala. Qaimatan iku jumeneng. Hadhil ummatu sapa ikilah umat qaimatan iku jumeneng atau melaksanakan. Nek paham jumeneng. Ala amrillahi ing atase perkarane Gusti Allah. Ala amrillahi ing atase perkarane Gusti Allah la yadurru ora bahayani. La yadurru ora bahayani hum ing ummah. Sing ora bahayani sapa man sapa wong khalafa kang nulayani sapa man. Khalafa kang nulayani sapa man hum ing ummah hatta yaktiya sehingga teka amrullahi apa perkarane Gusti Allah. Kalau yang tadi ala qaimatan ala amrillahi ing atase perkara alias ing atase agama. Pun hadis ini ada beberapa faedah yang nyambung pada babul ilmi. Jadi kita itu kalau pengen tahu diri kita ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah apa enggak, gari awake dhewe seneng mondok apa ora, kasarane ngono saiki. Ijek seneng ngaji apa ora. Nek bocah senajan ning pondok tapi serak seneng ngaji, termasuk orang lam yuridillahu bi khairan, orang yang tidak diinginkan baik. Makanya sampean ini harus menjaga semangat napa? Ngajinya itu harus dijaga. Biar apa? Biar kita tetap termasuk orang yang yuridillahu bi khairan. Kau dawuh Kanjeng Nabi memang jelas, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk dalam kebaikan, maka orang itu akan dibikin Allah pinter masalah agama. Jadi yang dimaksud itu bukan hanya hasilnya pinter niku tok mboten. Selama proses menuju pinter itu juga dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gusti Allah nek paring fadl kangge wong-wong thalibul ilmi seperti Anda dan kita ini, itu sampai-sampai malaikatur rahmah tadau ajnihataha ya. Sampai-sampai malaikat rahmat menaungi kita semua yang sedang belajar. Demi apa? Karena menghormati niat kita sebagai thalibul ilm, menghormati status kita sebagai thalibul ilm. Makanya selama wujud Anda kasarane ngoten, kok ijek gini panggonan ngaji senajan rak ngaji. Kok ijek gini pondok senajan ora napa? Ora sinau. Niku insyaallah masih ada malaikatul rahmah dan termasuk terhitung orang yuridillahu bi khairan, diinginkan kebaikan. Jadi jangan sampai sampean punya pandangan yang dimaksud kebaikan ini maksudnya sugih mboten. Kebaikan dalam artian diarahkan piye carane awak dhewe niku enteng anggene ibadah, enteng anggene taat, enteng anggene ngaji. Dan itu terjadi betul seringkali kita sampaikan, bahkan barusan wong nek wis metu pondok dengan berbagai kesibukannya, dengan berbagai stresnya, itu lama-lama ngajinya napa? Hilang. Anu ten, nek hilang terus piye? Yo termasuk ora khairan kan gitu kan, termasuk ora khairan. Makanya saya itu bersyukur banget. Saya itu sampai napa dingin pondok alhamdulillah ada
Kemudian wis ora pengen ngimami kowe, iki ditarik Gusti Allah kon ngimami dadi imam di gini masjid agung. Lho piye jal nek yuridillahu bi khairan ya. Sampai berusaha meninggalkan Anda lho. Aku ora pengen ngimami bocah-bocah aneh. Karena menurut saya Anda tuh sudah bisa gitu loh dan harus diamalkan. Nek aku ngimami dhewe, ini persepsi saya ya, bukan semua kiai. Nek aku ngimami dhewe, maulid wis aku, ya. Ngulang wis aku. Ngimami mosok aku kan paham sampean kan? Mosok tahlilan tak tunggoni. Emangnya dino Senin tahlilan ditunggoni abuya. Loh, menurut saya Anda ini enggak perlu ditunggu abuya menurut saya. Ya sudah. Tapi coba bayangkan ketika saya sudah enggak mau ngimami sampean, ini bukan aib ya, ini hanya masalah cara pandang. Saya enggak mau ngimami sampean. Nyatanya Gusti Allah jek narik aku kon dadi imam ya Allah Gusti. Agar ngimami gini masjid aku yo pikiran Gusti kula menghindar tetap jenengan jok-jokno aku. Malah dijokno ning gini panggonan yang lain yang lebih besar besal. Imam Masjid Agung loh, kurang sedikit Masjid Nabawi ya aku. Ya Allah, ya Allah. Nah, saya ini tahajud bin nikmah. Saya tahajud bin nikmah bukan saya bersyukuri betul keadaan saya. Ya Allah, ketika saya sudah gak mau jadi imam, pasti potensinya untuk sholat munfarid lebih besar kan. Nah, potensi lo sholat munfarid, sholat sakarepe dhewe. Enggak Gusti Allah, enggak. Saya rasanya diomongin Gusti Allah ngono. Ora tetep kowe kudune dadi imam ben apik lho ngono lho. Aja sampe ora gelem ngimami, Masya Allah. Kan saya sering bilang di gini masjid Agung, jadi imam Masjid Agung ki angel ngono lho. Soalnya yang saya bawa itu rasa syukur, bukan rasa napa-napa lho. Ya Allah pun kula di pondok sak gelem jenengan isih tarik-tarik. Matur suwun Gusti ngono. Siap nestokke. Coba pikir duitnya itu Allah Ta'ala yang ngatur lewat orang. Walaupun saya juga kadang mikir ya. Bon. Lalu kemudian yang anehnya Kanjeng Nabi mengatakan wa ana qasimun wallahu yu'ti. Lah ini. Apa yang dimaksud Kanjeng Nabi ini? Ana qasimun. Masalah agama, masalah urusan wahyu itu yang punya tanggung jawab sebagai PJ, penanggung jawabnya adalah saya. Saya disuruh bagi, alias saya disuruh mengajarkan. Tapi wallahu azza wa jalla yu'ti. Loh, beda. Wis bagi kok sing ngei Gusti. Allah yang dimaksud yang Allah yang memberikan pemahaman kepada Anda. Kanjeng Nabi yang mulang, tapi ana sahabat sing ora paham, kata. Ana sing sahabat mudeng, Pak, kata. Rak mudeng ya akeh, sing mudeng ya akeh. Jadi Kanjeng Nabi tugasnya hanya apa? Menyampaikan. Urusan mudeng rak mudeng, paham ora paham iku urusane Gusti Allah. Tapi jaminan orang yang masih duduk bersama seorang alim, orang yang masih mau duduk untuk ngaji termasuk orang yang yuridillahu bihi khairan. Walaupun enggak paham. Sekarang gini, kita belajar agama banyak nih, hadis, tafsir, kemudian tajwid dan lain-lain. Tapi di antara kita itu kan juga ada yang nggak paham masalah faraid, ada yang nggak paham masalah falak, ada yang nggak paham masalah apa lagi usul fikih, kan ngoten ya. Apakah lalu kemudian kita nggak paham ilmu-ilmu tersebut termasuk orang yang buruk? Enggak. Selama kita masih ngaji atau ngajar termasuk orang yang baik, ngoten loh. Jadi konteks kebaikan itu keistiqomahan kita dalam ngaji sama mengajar, bukan pemahaman. Karena banyak sekali orang yang mengerti, yang paham tapi tidak baik. Nah, ngoten loh. Terus dawuh Kanjeng Nabi walan tazala hadhil ummah qaimatan ala amrillah. Ini adalah kata-kata promosi. Jadi gini, ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah ilmu yang menuju kita, mengajarkan kita menuju Allah dan Rasulullah. Intinya nyelamatke awake dhewe donya lan akhirat. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan promosi, ketahuilah umat ini selalu ada orang-orang yang berusaha menegakkan agama ini. Alias jadilah kalian menjadi orang-orang yang berpartisipasi menjaga eksistensi agama Islam. Nek melu berarti termasuk orang yang jihad fisabilillah, ngono lho. Makanya jangan sampai menjadi orang yang malah saya kono-kono ngaji-ngaji dhewe kono kiai-kiai dhewe dadi ustaz-ustaz dhewe aku tak dadi umat biasa. Enggak bisa. Harus ikut melestarikan
mendawamkan dan menjaga agama Islam. Kalau kita ikut menjaga, termasuk tantazalu hadhil ummah ala amrillah. Termasuk kita adalah orang yang berusaha menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ganjarannya akeh. Mungkin sampean bantah, Gusti Allah agamane Gusti Allah lak perlu dibela. Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh agamanya dibela sama kita, tapi kita punya kebutuhan untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang peduli sama Islam. Ya kan, benar kan? Allah tidak perlu dibela. Gusti Allah, Kanjeng Nabi, Islam nggak perlu dibela, tapi kita punya kebutuhan untuk membela. Bagaimana kita mengatakan Allah kami cinta engkau, tapi kalau agamanya gak peduli. Ya Rasulullah kita cinta sama panjenengan, tapi kalau ajarannya tidak dilaksanakan. Nah ngoten loh. Maka kita itu harus ikut menjaga. Cara menjaga bagaimana? Ya sama dengan cara mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kembali. La yadurruhum man khalafahum. Ini jaminan. Siapapun yang mengganggu mereka tidak akan berbahaya. Arab dipaido kaya apa, difitnah kaya apa, bahkan sampai diancam pembunuhan, sampai mati dalam keadaan menjaga agamanya Allah, la yadurruhum. Hakikatnya mereka tidak berbahaya. Soalnya ada orang, misal ada orang meninggal mengatakan perkara yang hak, mengatakan perkara yang benar untuk melawan kebatilan, kok dipateni, hakikate yang madharat iku sing mateni. Karena orang yang benar kok dipateni dengan cara yang batil, maka sing madharat niki sing mateni, sing dipateni bawa manfaat. Bawa manfaat betul. Lihat ada seorang hero, pahlawan keagamaan apa? Membela agama Islam. Namanya harum di surga menjadi orang yang punya makam sisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita itu jangan kecil hati. Nek dadi wong sing ngaji, wong sing alim dipaidu karo wong kono kene. Mungkin zaman sakniki gampangane ngeten. Nek sampean di level sampean ya, kowe mondokku besok arep kerja apa, ya. Relate-nya seperti, kowe mondok iku arep makani anakku apa? Itu yang terjadi itu sekarang itu seperti itu. Nah kata-kata ini la yadurrukum tidak akan membuat kalian sengsara, tidak akan membuat kalian rugi. Sing rugi ya dia menolak santri loh. Loh iya kan. Kalau bayangin ini kalau bapak-bapak ini atau calon mertua yang menolak Anda karena hanya lulusan pesantren. Coba bayangkan, ini kalau anaknya dijual ke Anda, misalnya kabupaten kok dijual ya. Apa ya? Diparengno sampean yang notabene santri, alim, tahu ilmu agama, fikih dan lain-lain, maka keselamatannya anak ini bukan hanya anak ini tok, tapi sak turunane mbah iku mau. Bahkan wong tuane iki sing ahli maksiat besok sing nyafaati malah anake. Lho, itu namanya manfaat. Tapi nek wong ijek muni lah, ora tumpakane ijek kripten. Tumpakane ijek kripten ya sudah, jangan berharap sama anak aku. Lah itu yang rugi dia, rugi dunia, rugi akhirat, kalah bandar pokoknya. Loh iya. Loh, swarga itu abadi apa enggak? Loh abadi kok dijoli karo dunia. Loh. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair. Loh ya Allah Gusti. Nggih, kalah bandar itu, orang goblok gitu loh. Maka kata Kanjeng Nabi itu ini kata-kata promosi ya. La yadurruhum man khalafahum. Siapapun yang menentang mereka tidak akan membahayakan mereka, alias tidak membahayakan tingginya derajat mereka. Dan ketahuilah ketika kita memang concern ikut berpartisipasi menjaga ilmu ini dengan cara mengajarkan atau dengan cara mengamalkannya, maka sebenarnya kita itu ditakyid, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing akeh sing ceritane orang asik pembunuhan, sing akeh sing ceritane malah tambah suwe tambah mulya. Sing pembunuhan itu biasanya main politik ya, main politik. Dan alhamdulillah negara kita ya politik ya memang sebrengsek itu negara kita, tapi untuk orang alim masih punya makom di sini. Langsung kemudian la yadurruhum man khalafahum. Siapapun yang menentang mereka tidak akan berbahaya hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Alias nanti di hari kiamat. Yo hitung-hitungan kowe sing biyen nolak bocah santri
Delok bocah saiki dadi kiai, dadi wali. Coba anakmu untuk iku lho dipaitu karo Gusti Allah to lho. Misale Widi contoh. Nah, kamu ini kenapa Anda menolak Widi waktu itu? Masya Allah, ya karena nggak punya, contohnya dia hanya punya sapi misalnya. Ya misalnya. Maka kata Allah, lihat akhirnya Widi menikah sama orang lain. Nih orang lain akhirnya dari keturunannya menjadi orang-orang alim, menjadi orang-orang wali. Coba kamu dapatkan anakmu dapat Widi misal ya. Jadi ini contoh apa atau namanya semangat dari Kanjeng Nabi kita untuk menjaga keilmuan ini. Harus punya kontribusi, khususnya di santri. Kontribusi nggak usah banyak-banyak. Kamu masih sarungan di mall aja sudah termasuk berkontribusi menjaga keilmuan, ya gak? Minimal gak aneh-aneh lah, minimal matanya itu gak mata keranjang. Allah. Jadi itu tadi ya. Kemudian termasuk ada faedah yang lain. Hadis ini adalah menerangkan betapa mulianya orang yang ngaji agama. Yang kedua, urusan paham ora paham niku urusannya sinten? Gusti Allah. Yang menjadi tugas kita adalah hanya menyampaikan. Dan yang ketiga, menjadilah orang-orang yang ikut berpartisipasi menjaga agama Islam. Jangan sampai enggak ikut-ikut. Mohon. Walan tazalu hatta ya'tiya amrullah. Lah, hatta ya'tiya amrullah di sini para ulama mengatakan yang banyak adalah hatta ya'tiya ar-rih allati taqbidu ruha kullaman fi qalbihi syai'un minal iman, yaitu hatta ya'tiya sehingga datanglah angin yang mana angin sepoi-sepoi ini akan mencabut nyawa orang-orang mukmin alias kiamat, alias kita harus melestarikan ini sampai datangnya saat itu. Nah, itu tafsiran yang pertama. Atau yang tafsiran yang kedua, hatta ya'tiya bala'ullah, yaitu orang-orang seperti kita harus menjaga eksistensi agama ini sampai datang putusan Allah pada orang-orang yang menentang kita. Orang-orang yang menentang ilmunya Allah, orang-orang yang menentang wali Allah, kualat boten. Kualat, makanya yang tunggu aja kehancurannya. Kalau mandek-mandek dewe, seperti itu. Kalaupun kita yang sampai di posisi dibunuh, sampai di posisi diancam dan lain-lain, maka hakikatnya kita juga nggak mendapatkan bahaya. Kita hanya dicoba dengan beberapa ujian yang mana hakikatnya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean perhatike kiai-kiai ning ngene Jawa khususnya niku ora saya santete saya kurang niku mboten, malah tambah saya tambah akeh. Kemarin juga saya dapat cerita dari guru saya, beliau itu ya Allah majelisnya belum besar beliau, tapi sudah dapat bukan ancaman lagi, sudah dapat santetan yang rupanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dukune mara ning majelise. Iya, dan semua makanan yang ada di majelis itu diracun. Biar apa? Biar nanti jamaahnya pergi. Loh untungnya guru saya itu paham. Ini yang terjadi adalah untuk orang niatin menghancurkan majelis. Ketika beliau sadar, beliau diarahkan sama gurunya lagi, intinya ini semua makanan racunnya kamu yang mengkonsumsinya, biar nanti makanan jamaah ini dimakan aman. Akhirnya beliau sekarang sakit. Oh ngono, sakit tapi menang, biasa. Mau dengar aku tak ya? Sakit hanya sementara, tapi menang hakikatnya. Ngoten lho. Dek nglarakno wong alim, dek nglarakno wali, ya. Dek nglarakno jamaah niat elek. Wes neraka. Beliau tambah swarga, beliau tambah napa? Mulya, beliau tambah sukses. Dan majelisnya semakin besar. Tumakola al-haditsu apa iku? Wes pokoke wallahu a'lamu bissawab. Ya tenan nggih, kanca-kanca semangat wis diwehi promosi Kanjeng Nabi ikut menjaga eksistensi keilmuan ini. Kalau kamu sudah lulus S1 ya, ikut menjaga eksistensi keilmuan. Tapi panceme enak goblok kae. Iya, soalnya wong sing mlebu swarga sing akeh sing goblok-goblok. Ya ora apa-apa. Stay goblok. Ya Allah. Pinter ya. Nek ngene-ngene dhek pinter terus hari. Oh, matur suwun. Allah a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.